kami juga memikirkan bagaimana mahasiswa begitu dia lulus, dia terus jadi pengangguran. Jadi itu menjadi satu hal yang kami pikirkan di Prodi, bagaimana caranya sehingga mahasiswa ketika dia lulus, dia bisa berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan harus menciptakan pekerjaan. PGSD sama seperti fisika tadi, juga akreditasinya sudah sangat baik. Akreditasi baik sekali, dan nilai akreditasinya adalah 325. Halo Besti-Besti Unika WE Tebula, salam jumpa, saya Mita Skolastika selaku host dalam podcast Unika WE Tebula. Saat ini saya bersama dengan kedua narasumber kita. Beliau merupakan Kaprodi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Kaprodi dari Pendidikan Fisika. Di sini ada Bapak Christoforus Doa Billy, MPD, dan Bapak Yohanes Umbukaleka, MSI. Besti-Besti Unika WE Tebula, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan program studi yang ada di Unika WE Tebula, salah satunya Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Fisika. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Sebelum itu, kita juga akan sedikit mendengar perkenalan dari kedua Kaprodi sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik, Pak Kristo dan Pak Joni, saya akan menanyakan beberapa hal. Pertanyaan yang pertama kami ingin menanyakan terkait dengan camaba atau calon mahasiswa baru, kenapa memilih program studi pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan fisika? Silakan dari beliau berdua, ada yang mau menjawab lebih dulu? Pak Joni, silakan. Jangan lupa perkenalan. Siap. Ya. Baik, terima kasih. Saya Yohanes Umbukaleka, MSI. Biasa dipanggil Pak Joni. Saat ini saya sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Fisika, juga di satu UPT, sebagai Sekretaris UPT KKN. Berkaitan di Prodi, kenapa calon mahasiswa harus memilih program studi pendidikan fisika? Hal yang paling pertama adalah karena program studi pendidikan fisika saat ini sudah terakreditasi baik sekali. Iya. Jadi itu setara dengan B ya, setara dengan B. Kalau tidak salah, baik sekali itu di tahun 2023. Ya. Di tahun 2023. Ya. Sekarang sudah masuk tahun kedua. Ya. Ya. Selain itu, Ibu Mita, kami di Prodi saat ini sudah dua doktor. Satu punya keahlian di EBT, energi baru terbarukan, dan itu sangat cocok kita di Pulau Sumba. Yang kedua, tadi Pak Yanto, Pak Dr. Yohanes Engge, beliau alumni dari Universitas Brawijaya Malang. Kemudian yang kedua ada Ibu Desak Made Anggreni, baru selesai dari UNESA, memiliki keahlian di bidang pendidikan. Selain itu banyak kegiatan mahasiswa yang adik-adik mahasiswa bisa ikuti. Banyak sekali, salah satunya magang, pertukaran mahasiswa, itu banyak sekali. Ada juga beasiswa, ada studi tour, ada pertukaran mahasiswa, banyak sekali begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Joni. Ya. Kita lanjut dulu di Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pak Kristo, silahkan. Baik, Ibu Mita, saya akan memberikan penjelasan mengenai mengapa adik-adik mahasiswa baru harus memilih Prodi PGSD. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah PLT Kaprodi PGSD yang dipercayakan oleh Bapak Rektor sejak 2019 sampai dengan saat ini, dan saya juga menjabat sebagai Kepala LPM. Nama lengkap saya Christoforus Doa Billy. Dan untuk menjawab pertanyaan Ibu Mita tadi, yang pertama bahwa PGSD sama seperti fisika tadi, juga akreditasinya sudah sangat baik. Akreditasi baik sekali, dan nilai akreditasinya adalah 325. Ini nilai yang... Ini sampai ngomong angka ya, nilai sebut angka ya.
menurut kami sudah sangat bagus, dan untuk 10 program studi di sini PGSD memang nilai akreditasinya paling tinggi. Kurang 36 poin lagi PGSD sudah bisa menuju ke unggul, yaitu 361. Wow. Yang kedua, Ibu Mita, yang sangat membanggakan lagi di PGSD adalah PGSD saat ini sudah punya 3 doktor. Jadi Dr. Romi Pingge, kemudian Dr. Agustinus Tanggudaga, keduanya lulusan S3 dari UPI Bandung. Dr. Agustinus Tanggudaga itu bidang pengembangan kurikulum, sedangkan Dr. Hieronymus Deli Pingge itu bidang pendidikan IPS. Kemudian satu lagi namanya Pak Leo Sudibyo, beliau menyelesaikan studi S3-nya di Amerika Serikat. Dan makanya saat ini PGSD sudah punya 3 dokter. Di PGSD saat ini juga ada 3 lagi dosen tetapnya yang sedang menjalani studi S3. Satu, saya sendiri sedang menyelesaikan tugas akhir di program studi pendidikan dasar Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Kemudian ada Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Daido Mila, yang saat ini juga mengambil program studi ilmu pendidikan, tapi nanti konsentrasi pendidikan IPA. Dan yang satu lagi adalah Pak Agus yang sedang mengambil S3 bidang seni di Universitas Gadjah Mada. Saya kira itu yang menjadi kelebihan mengapa mahasiswa calon mahasiswa baru ini harus memilih program studi. Baik, terima kasih Pak Joni dan Pak Kristos sudah menjawab satu pertanyaan. Jadi di STBC Unika WE Tabula kita sudah dengarkan bersama bahwa program studi pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan fisika mempunyai keunikan sendiri, yang mana mereka memiliki keunggulan di masing-masing prodi. Salah satunya adalah terakreditasi baik sekali. Jadi silakan adik-adik siswa-siswi SMA atau SMK tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik, pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi tawaran dari Pak Kaprodi, di mana setiap prodi yang ada di Unika WE Tabula itu punya keunikan masing-masing, tetapi di program studi pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan fisika pasti punya tawaran tersendiri yang menarik perhatian siswa-siswi di luaran sana untuk mau mengambil prodi PGSD dan pendidikan fisika. Pertanyaan saya bisa dimengerti? Bisa. Ya, bisa. Boleh silahkan Pak Joni dijawab. Pak Joni, Baik. silahkan. Terima kasih Ibu Mita, Pak. Ya. So, ya. Tawaran-tawaran ya. Ya, tawaran. Kami di Prodi punya tawaran banyak sekali. Tapi saya bisa menyebutkan beberapa. Salah satunya adalah ada program MBKM. Jadi MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa bisa memilih kegiatan MBKM mana yang dia mau ikuti. Salah satunya misalnya magang. Jadi magang itu bisa di industri, bisa di pemerintah, bisa. Kemudian ada pertukaran mahasiswa, ada juga beasiswa. Kalau misalnya magang tadi yang saya ceritakan, magang itu semua biayanya dari kampus. Jadi saya ceritakan sedikit pengalaman yang magang di Bandung kemarin. Itu biaya tiket pesawatnya, biaya hidupnya, tiket pesawat pergi dan pulang itu ditanggung oleh kampus. Kemudian biaya hidupnya di sana juga ditanggung oleh kampus. Jadi mereka mendapatkan pengalaman. Jadi pengalaman yang di luar kampus itu sangat penting. Jadi kalau menurut kami itu tawaran-tawaran, karena sangat menarik kalau kita magang itu aplikasi dari keilmuan kita. Jadi bisa teori-teori yang di ruang kelas, di saat kuliah, itu bisa diaplikasikan di tempat magang mereka. Dan itu akan berlanjut terus. Kita sudah coba bangun MOU dengan beberapa mitra di Sumba. Misalnya kalau mahasiswa dia takut biaya membengkak gitu ya, kita sudah bisa memfasilitasi ada beberapa dudi dan perusahaan yang kita sudah bermitra dengan mereka, dan mereka bersedia untuk membantu kita. Kemudian ada beasiswa. Beasiswa itu
saya bisa cerita sedikit, ada mahasiswa yang dapat beasiswa bidik misi, itu besar sekali. Gitu. Jadi sekitar 4 jutaan itu di luar dari SPP dia. Jadi 4 jutaan itu di luar dari SPP sudah langsung dibayar, sedangkan 4 jutaan itu untuk biaya dia. Itu dia bisa beli buku, beli apa perlengkapan apa saja yang bisa menunjang perkuliahan dia. Selain itu ada dari misalnya Jerman, itu bayangkan kalau kita dapat beasiswa dari Jerman ya, itu kebahagiaan tersendiri dari luar negeri loh beasiswa itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan mahasiswa. Mahasiswa yang melibatkan, dan di kami di Prodi itu ada wadah tersendiri mereka. Itu namanya Improv, Ikatan Mahasiswa Prodi Fisika. Jadi mereka bisa mengembangkan bakat, minat mereka di Prodi, termasuk jiwa berorganisasi itu ada di wadah itu. Gitu. Itu tawaran-tawaran masih banyak Ibu Mita yang menarik untuk di Prodi. Ya, sementara itu dulu. Ya, baik. Kita lanjut ke Pak Kristo. Ya, terima kasih Bu Mita. Kalau di Prodi PGSD tentu saja tawarannya dimulai dari kurikulum dulu. Jadi kalau di Prodi PGSD itu sebenarnya sama juga dengan prodi lain, ada mata kuliah reguler dan ada mata kuliah MBKM. Nah, yang MBKM ini yang menjadi fokus kita, diantaranya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil pengalaman di luar kampus, di luar prodi, dan itu kita punya kesempatan bagi calon maba, misalnya masuk prodi PGSD, nanti diberi kesempatan 1 semester untuk mengambil di prodi lain, kemudian nanti 1 semester lagi di kampus lain tapi prodi PGSD, dan di kampus lain di luar prodi PGSD. Itu salah satu tawaran yang menarik, maka masuklah ke yang tadi pertukaran pelajar. Dan itu juga untuk PGSD kita sudah kerjasama dengan beberapa kampus di luar Sumba, misalnya di Citra Bakti ada, di Universitas Sanata Dharma, kemudian dengan Atmajaya Jakarta, itu yang kita sudah jalan kerjasama dan mereka siap menerima mahasiswa kita untuk pertukaran pelajar. Kemudian ada hal lain lagi seperti yang sampaikan tadi, beasiswa, ada beasiswa bidik misi, kemudian ada beasiswa Pemda, ada beasiswa Misereor, ada beasiswa Bank NTT juga ada, dan itu tentu saja meringankan biaya perkuliahan mahasiswa dan sangat membantu orang tua, terutama karena mahasiswa kita hampir 90%-an itu berasal dari yang orang tuanya kaya. Kira-kira itu dulu terkait kegiatan-kegiatan di Prodi. Memang ada juga, kalau di Prodi PGSD itu ada namanya Himpunan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau HIMA Prodi PGSD, dan itu akan mewadai seluruh kegiatan mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Joni dan Pak Kristo. Ya, sekilas dari saya bahwa kegiatan di Prodi itu tidak terlepas dari kegiatan kurikulum MBKM sekarang, termasuk yang disampaikan Pak Joni tadi, kegiatan magang, pertukaran pelajar itu berasal dari kurikulum MBKM yang ada sekarang. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Kira-kira dari Prodi Pendidikan Fisika dan PGSD, apa yang menjadi target dan program kedepannya demi memajukan prodi masing-masing? Terlebih khusus di Prodi PGSD dan Fisika, pasti banyak sekali persaingan dengan prodi yang lain. Ini siswa-siswi pasti bingung mau masuk prodi yang mana. Kira-kira target dan program dari prodi yang dapat menarik perhatian sehingga siswa-siswi dari SMA atau SMK bisa memilih Prodi Pendidikan Fisika dan PGSD. Saya kalau pertanyaan yang ini, saya izin Pak Joni, saya dulu ya. Oh ya, siap. Silakan Pak Joni, Ibu Mita. Jadi kalau Pak Joni terus, jadi yang ini saya saja, dan target di Prodi PGSD itu jelas sekali, dan saya adalah salah satu dosen di PGSD yang ingin sekali supaya ada kemajuan yang pesat di Prodi, termasuk tentu saja di fakultas dan di universitas. Yang pertama, PGSD mempunyai target di reakreditasi yang kedua. Kemarin yang 2022 itu yang PGSD masuk baik sekali, itu reakreditasi yang pertama. Dan target reakreditasi yang kedua itu sekitar tahun 2027 dan 2028. Targetnya adalah PGSD harus masuk ke akreditasi
Unggul ya. dengan nilai 361 ke atas tadi itu. Ya. Karena untuk unggul harus sampai ke angka 361 sampai 400 Ya. dan unggul itu adalah peringkat akreditasi tertinggi secara nasional. Ya. Kalau kita mau lebih lagi berarti harus akreditasi internasional. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, prodi PGSD ingin sekali menjadi motor penggerak munculnya prodi PPG. Jadi kalau bisa di rencana 5 tahun ke depan kita sebagai Unika, PPG itu sudah harus ada dalam rangka menjawab kebutuhan para alumni yang sudah lulus, dan apalagi sekarang tidak ada lagi lulusan yang langsung diterima jadi guru honor. Harus PPG dulu baru bisa tes apakah P3K atau CPNS, mungkin seperti itu saat ini. Maka PPG kita akan jadikan sebagai satu target yang harus dibuka. PPG itu pendidikan profesi guru yang lamanya 1 tahun. Terus yang ketiga adalah mencoba mengusahakan supaya di Unika Wetegula ini membuka program studi magister. Program studi magister ini nanti bisa kita buka program studi ilmu pendidikan, lalu nanti ada cabang-cabangnya, misalnya konsentrasi, misalnya program studi pendidikan dasar untuk yang lanjutan dari S2. Jadi bisa setelah tamat PGSD lanjut PPG, bisa juga lanjut program studi pendidikan dasar. Itu target yang saya kira kalau kita optimis dan kita melaksanakan kerja yang baik bisa kita capai. Baik, terima kasih. Targetnya luar biasa. Luar biasa targetnya. Ya, luar biasa sekali. Silakan Pak Joni. Iya, baik Ibu Mita, Pak Isto. Kalau dari prodi fisika, pertama targetnya kalau bisa kita bisa menaikkan tingkat akreditasi dari baik sekali menjadi unggul sama seperti PGSD. Kita harus berani bermimpi ke situ. Iya, betul. Ya. Karena itu akan berdampak dari lulusan kita. Yang berikut targetnya adalah dari SDM terutama untuk dosen. Tadi di awal saya cerita ada 2 yang sudah doktor. Jadi target kita semua dosen harus doktor. Harus doktor. Jadi 1 sudah ongoing sekarang, Pak Melki sudah tadi baru ujian proposal. Ya. Baru ujian proposal. Ya, selamat Pak Melki sudah ujian proposal. Ya, kami ucapkan selamat untuk Bapak Melkianus Sulu MPD untuk ujian proposalnya ya, S3 ya. Sukses untuk Pak Melki. Beliau di S3 di Undiksa di Bali. Kemudian 2 lagi termasuk saya dan Ibu Sari mau tidak mau harus studi. Karena dosen itu tidak bisa stuck di S2, harus S3. Dan itu kita sedang berupaya bagaimana caranya gitu ya, supaya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi semua harus dokter. Ya. Dan SDM itu penting sekali. Tadi juga kami salah satu dosen, Ibu Sari. Ya, Ibu Sari itu juga dapat penghargaan dari APTI. Ya. Itu luar biasa. Jadi banyak sasaran yang memang harus menjadi target kami, termasuk SDM. Kemudian mahasiswa, kami juga memikirkan bagaimana mahasiswa begitu dia lulus, dia terus jadi pengangguran. Jadi itu menjadi satu hal yang kami pikirkan di prodi, bagaimana caranya sehingga mahasiswa ketika dia lulus, dia bisa berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan harus menciptakan pekerjaan. Salah satu caranya adalah membangun jejaring tadi, membangun jejaring dengan beberapa mitra, karena ketika dia sudah ada di situ, dia sudah seperti semi bekerja. Jadi Dudi dan industri sudah mulai melirik dia, kira-kira anak ini bisa atau tidak. Itu beberapa cara, target. Lalu kegiatan-kegiatan mahasiswa kita perlu tingkatkan, termasuk beberapa yang menjadi program kita di tahun ini ada beberapa itu ada sains kompetisi sesumba,
kemudian ada studi tour. Studi tour kita mau lihat beberapa aplikasi keilmuan fisika di beberapa tempat. Nah, itu Sesumba kita rancang. Kemudian ada Demfis. Demfis itu demo fisika. Nah, demo fisika itu bagaimana teori yang kita pelajari di kelas, teori-teori fisika, bisa diterapkan dan bisa menghasilkan sesuatu. Dan itu akan didemokan, makanya namanya Demfis, didemokan di beberapa saat. Itu Bu Mita. Baik, luar biasa sekali target dan program dari kedua prodi. Baik, kita lanjut lagi pada pertanyaan selanjutnya. Kami juga ingin mengetahui kira-kira keunggulan dari masing-masing prodi ini dalam setiap kegiatan itu apa? Maksudnya kegiatan yang menjadi unggulan dari prodi fisika dan prodi PGSD. Kegiatan unggulan mahasiswa bisa dipahami kegiatan mahasiswa ya, kegiatan mahasiswa atau juga mungkin kegiatan dari prodi sendiri yang menjadi daya tarik kembali kita ke calon mahasiswa baru. Saya boleh lebih dulu lagi supaya dua-dua. Ya, jadi begini Bu Mita, di prodi PGSD sejak awal itu baik dari kaprodi pertama PGSD yaitu Romo Agus, kemudian saya dipercaya sebagai kaprodi, sudah merancang sedemikian kegiatan apa yang bisa menjadi spesial untuk mahasiswa PGSD, dan sejak awal itu kita sudah punya pensi dan pameran itu yang sangat khas di prodi PGSD, dan kita ingin mendorong, memfasilitasi adik-adik mahasiswa ini supaya akrab dengan dunia seni, karena kita tahu seni kita di lokal ini, Sumba ini sangat beragam, dan itu perlu kita dekatkan kepada mahasiswa, apalagi calon guru. Nah, itu yang pertama, pensi dan pameran. Setiap akhir semester itu selalu ada. Kemudian sejak saya dipercaya sebagai kaprodi, kita coba menggagas lagi PGSD Cup. Nah, PGSD Cup itu spesial juga untuk calon maba dalam rangka memfasilitasi mereka akrab dengan dunia olahraga, apalagi menjadi guru SD itu nanti mereka akan mendampingi anak-anak untuk kegiatan O2SN di setiap semester genap. Oleh karena itu menurut saya penting sekali. Kemudian yang ketiga itu senam. Menjadi calon guru SD itu mereka harus bisa senam, dan anak-anak harus dibantu, difasilitasi untuk senam, karena dunia anak penuh dengan permainan mestinya. Makanya harus diarahkan ke learning by playing mestinya, dan itu penting sekali. Lalu selain senam ada pramuka lagi. Jadi di PGSD itu ada, dulu masih ekstra, sekarang malah sudah jadi mata kuliah yang pramuka dengan 2 SKS. Nah, setiap akhir semester genap mahasiswa ini harus sepanjang semester genap mereka harus mata kuliah pramuka dan latihan pramuka. Kemudian di akhir semester genap itu mereka akan masuk dalam kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Minggu atau yang disingkat dengan perjusan. Dan tentu saja masih ada kegiatan lain lagi, terutama kolaborasi kita dengan NGO seperti inovasi, kemudian kerjasama kita dengan PT lain yang nanti akhirnya mahasiswa kita itu bisa terlibat di dalamnya. Itu kita dari prodi PGSD. Terima kasih Pak Kristo. Lanjut Pak Joni. Baik, terima kasih Bu Mita. Kalau di prodi fisika untuk kegiatan mahasiswa ada yang kolaborasi dengan dosen. Misalnya di bidang penelitian ada beberapa penelitian itu yang kita melibatkan beberapa mahasiswa, dan itu menjadi tugas akhir dia. Jadi itu mempercepat, karena tuntutan penelitian itu ada durasinya. Jadi 1 tahun itu harus selesai, sehingga ketika mahasiswa terlibat di penelitian, secara tidak langsung mempercepat studi dia. Jadi kurikulum kita rancang 8 semester selesai. Gitu. Jadi selain di penelitian, di pengabdian, ada beberapa yang kami sudah bersama dengan mereka. Salah satunya itu kerjasama dengan Atmajaya Jakarta, dengan Bank BCA,
ada satu PLTS kalau nanti adik-adik ke Lendongara, di Bukit Lendongara ada satu PLTS itu besarnya 6,4 KWP. Jadi itu melayani sekitar 30-an lebih KK termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan gereja. Dan mereka sangat senang mahasiswa itu. Karena mereka bisa belajar bagaimana mengaplikasikan teori mereka dan bisa berkontribusi untuk masyarakat. Dan juga dirasakan oleh masyarakat itu. Kemudian dalam pengajaran mahasiswa kami dilatih. Jadi termasuk kurikulum fisika mungkin termasuk beberapa perlu dia ada SPS. SPS itu ini khusus di FKIP ya. Di FKIP. SPS itu dia melatih kemampuan awal mereka. Setelah mikro SPS baru PTL. Dan itu tidak ada di beberapa kampus lain, hanya di Unika yang ada. Itu tawaran-tawaran, lalu juga ada beberapa eksperimen di laboratorium. Jadi fisika dasar itu ada praktikumnya. Jadi fisika dasar, elektronika, beberapa mata kuliah lain lagi itu dia melibatkan mahasiswa, banyak sekali melibatkan mahasiswa. Dan menurut kami kalau tidak ada praktik, hanya teori, kurang menarik pembelajaran. Sehingga harus teori harus dibuktikan dengan praktik ya. Gitu. Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Joni. Pak Kristo dan Pak Joni, sekilas saya dengar tadi bahwa di Prodi PGSD ternyata keunggulannya berbeda jauh dengan Prodi Pendidikan Fisika. Kalau di PGSD secara akademis mungkin dalam kegiatan pensi itu ada beberapa mata kuliah yang terkait ya Pak Kristo. Kalau pensi dan juga pameran. Kemudian Pak Joni juga ada beberapa mata kuliah yang terkait pada saat kegiatan penelitian, pengabdian itu kalau saya tidak salah di semester 8 tadi itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa di tugas akhir Pak Joni ya. Itu salah satu keunggulan. Dan masih banyak lagi besti-besti Unika WE Tabula keunggulan di Prodi Pendidikan Fisika dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hanya tidak tersampaikan semua, tapi nanti ketika teman-teman sudah bergabung di Unika WE Tabula pasti akan melihat sendiri dan merasakan bagaimana pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan fisika memiliki keunggulannya masing-masing. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Pak Kristo dan Pak Joni tetap santai dengan keadaan kita yang lumayan mencekam karena panas dan lain-lain. Baik, pertanyaan lanjutan, kami juga ingin mendapatkan sedikit informasi terkait dengan kegiatan yang melibatkan mahasiswa. Tadi kalau saya tidak salah mungkin sudah disinggung-singgung sedikit, tapi mungkin sekarang bisa disampaikan secara lebih detail lagi supaya adik-adik siswa-siswi yang lulusan SMA dan SMK informasinya lebih akurat mereka peroleh. Baik, silakan Pak Kristo, Pak Joni, siapa yang lebih dulu? Saya lagi. Oh ya, silakan Pak Kristo. P32. Jadi menarik pertanyaan Ibu Bita. Apa kegiatan yang melibatkan mahasiswa secara makro, secara umum? Sebenarnya seluruh kegiatan kita baik akademik dan non akademik itu melibatkan mahasiswa. Yang akademik kalau di kelas itu kita pembelajarannya harus berpusat pada mahasiswa. Atau guru juga pembelajarannya harus berpusat pada siswa. Jangan lagi guru atau dosen yang dominan di kelas. Dan itu berarti tugas guru atau tugas dosen adalah memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau siswa sebagai guru, sehingga apa? Yang berkembang itu adalah mahasiswanya. Kalau sebagai guru yang berkembang itu adalah siswanya. Kita tidak boleh lagi mengaplikasikan teori behavior yang dulu yang guru itu memandang siswa sebagai tong kosong atau sebagai gelas kosong yang mana guru yang harus mengisi, dan itu kita sudah tidak di teori itu lagi. Kita sekarang teori konstruktivistik yang mana harus ada interaksi antara pembelajar dan pembelajar. Dalam hal ini dosen dan mahasiswa atau guru dan siswa itu di dalam kelas. Di luar kelas tadi ya kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi itu pensi itu ada mata kuliahnya, mata kuliah seni tari, pembelajaran seni tari,
kemudian yang kita pamerkan itu seni rupa, Iya. mata kuliah seni rupa dan hasilnya biasanya dosen-dosen itu mengajarkan nanti kalau akhir kuliah produknya ini ya, Iya. gitu. Sama juga dengan kalau adik-adik kita pergi terlibat kolaborasi penelitian dengan dosen, penelitian dengan dosen dari kampus lain, itu juga di kelasnya adalah mata kuliah penelitian pendidikan, maka di luarnya adalah itu tadi kolaborasi sebagai apa? Sebagai observer, Iya. sebagai pewawancara. Yang terakhir itu adik-adik kita ada 12 orang yang diseleksi menjadi enumerator di Sumba Barat Ya. bekerjasama dengan inovasi. Jadi adik-adik kita itu diminta oleh inovasi itu kerjasama Indonesia dengan Australia dalam rangka mendukung pendidikan di Nusa Tenggara Timur dan saat ini adanya di Sumba Barat. Nah, adik-adik ini diseleksi dan hasilnya 6 orang yang lolos, 3 itu semester 3, 4 sekarang, Iya. 2 itu semester 4 sekarang, Iya. 2-nya lagi semester 6 sekarang, dan 2-nya lagi semester 8. Iya. Dan itu sangat bermanfaat bagi mereka, melebihi apa yang kita berikan di kelas. Dan adik-adik calon maba, kalau seandainya masuk di sini dan mendapatkan kesempatan, pasti banyak sekali manfaatnya. Dan bukan hanya pengetahuan yang diperoleh, bisa saja juga dapat honor. Iya, Baik, betul honor. sekali. Kita. Ya, terima kasih Pak Kristo. Silakan Pak Joni. Iya, baik. Kegiatan mahasiswa tadi mungkin sudah ada beberapa ya. Iya, itu semua. Tambahan lagi, kami banyak melibatkan mahasiswa di beberapa kegiatan-kegiatan, dan itu termasuk kepanitiaan mereka. Ya. Jadi ada beberapa kegiatan dosen yang itu melibatkan mahasiswa, dan mereka memiliki porsi hampir berimbang dengan dosen dalam eksekusi kegiatan. Misalnya beberapa bulan lalu kami ada satu kegiatan seminar, jadi itu pembicaranya dari luar negeri, dari Belanda. Jadi mereka punya skupnya di energi baru terbarukan. Pembicaranya satu dari dosen Pak Yanto, kemudian ada satu dari Universitas Indonesia, satu dari Belanda, dan mahasiswa itu kami beri porsi di situ untuk tampil. Jadi mereka bukan hanya sebagai panitia, tapi sebagai pemateri mereka. Jadi mereka dilatih bagaimana cara menyampaikan hasil-hasil mereka. Itu mahasiswa dari Bandung, karena mereka memiliki relevansi dengan topik itu. Jadi kami beri kesempatan, dan itu di luar dugaan. Luar dugaan. Mereka sangat sangat baik menyampaikan. Hanya saja karena kita kurang memberi mereka kepercayaan saja. Iya, benar. Nah, itu yang dari situ kami coba berpikir bahwa kalau mahasiswa ini diberi kesempatan, dia Pasti bagus, Iya. berkembang baik. pasti berkembang baik. Dan itu beberapa kegiatan program kami di tahun 2025 kami sudah coba melihat, dan kami akan memberi porsi lebih banyak ke mereka. Dan itu akan membuat mereka lebih lebih bagus lagi, lebih bisa bersaing nanti ketika mereka berada di luar, sudah punya modal gitu, modal gitu. Karena tuntutan ke depan bukan saja kemampuan akademik yang dibutuh, tapi di soft skill tuh jauh lebih dibutuhkan di era-era ke depan. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa, ya. Kira-kira begitu, Bu Mita, ya. Terima kasih Pak Joni dan Pak Kristo. Jadi sekilas yang saya paham bahwa mahasiswa yang bergabung di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Fisika tidak hanya sekedar kuliah, tapi dilibatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan, baik akademik maupun yang non-akademik. Ya. Tidak terasa kita sudah sampai pada pertanyaan yang terakhir. Ya, kita sudah di ujung pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir sedikit kami menanyakan terkait dengan lulusan kita, terlebih khusus di Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Fisika. Kira-kira bagaimana dengan alumni dari Prodi Pendidikan Fisika dan PGSD yang selama ini
Pak Kristo dan Pak Joni terlibat dalam setiap kegiatan mereka, terlebih khusus selama mereka masih berada di sini dan ketika mereka sudah menjadi alumni. Kira-kira pendapat Pak Joni dan Pak Kristo bagaimana dengan alumni kita? Ya. Pak Kristo, Pak Joni. Pertanyaan ini dari Pak Joni. Oh ya. Iya, Pak Joni Supaya dulu ya. 3-3 ya. Iya. Oh, ya. Iya, baik. Terima kasih Bung Gita. Alumni ini satu target sebenarnya memiliki tingkatan paling tinggi di situ. Jadi luaran lulusan kita itu ketika dia menjadi alumni itu salah satu tolak ukur bahwa prodi itu berhasil menghantarkan mereka. Pengalaman beberapa tahun ini kami beberapa kegiatan keluar dan itu banyak alumni dari prodi saat ini sudah mendapat pekerjaan tetap. Ya, ada yang menjadi guru. Ada menjadi guru, itu ASN, P3K ataupun juga PNS. Kemudian ada yang jadi, ada yang di sini nih di Pantai Menanggapi, dia mengelola BUMDes. Oh, Banyak ini alumni kami yang sudah berkontribusi di luar. Memang kita perlu tracer study, sehingga kita betul-betul tahu seberapa terserap mereka di luar, dan itu menjadi feedback kami di prodi untuk coba melihat kira-kira apa ini kelemahan, apa yang harus diperbaiki di prodi, sehingga ketika mahasiswa kita menjadi alumni dia punya kontribusi yang besar di masyarakat, dan itu menurut kami di prodi wajib ya, dan kami menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa alumni, sehingga alumni itu sangat penting dan berpengaruh besar. Sangat berpengaruh untuk kemajuan lembaga ini, terkhusus kami di prodi, karena kalau alumninya di luar tidak mendukung, maka efeknya ke prodi. Jadi ada saling ketergantungan antara alumni prodi itu. Karena alumni mencerminkan prodi kalau saya tidak salah. Betul, ya. Bagaimana kualitas alumni kita, ya prodi kita yang akan dinilai. Baik. Demikian Pak Joni. Silakan Pak Kristo. Kalau di PGSD terkait dengan alumni, dan ini lagi-lagi pertanyaan yang luar biasa ya Bung Gita ya. Pertama, alumni kita tentu sudah mendapatkan pekerjaan dan sudah banyak yang lulus P3K, lulus PNS, ada yang lulus PPG, Oleh karena itu, bayangan saya kesejahteraan mereka sudah aman lah, gitu. Mereka sudah bisa menghidupi diri, keluarga, bahkan juga mereka sudah bisa membantu keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, alumni kita ternyata berani membuka sekolah, ada yang buka yayasan. Di daerah Kadul itu ada satu yang buka sekolah bahkan yayasan. Kemudian di jalur Wekombak itu ada lagi yang buka SMP, yang walaupun SMP ya, bukan jatahnya PGSD, dan banyak lagi yang alumni kita sangat terlibat. Satu lagi, ternyata alumni kita itu tidak hanya mentok di S1, lanjut S2. Yang saya sangat bangga itu ada satu lulusan PGSD dari Lamboya, itu sudah yakin dia, namanya Joko. Saat ini dia sudah sedang dalam tugas akhir studi magister program studi pendidikan dasar di Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa Singaraja. Jadi ya masih banyak lagi selain Joko yang melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, dan menurut saya ini adalah peluang-peluang yang mana dengan hadirnya program studi PGSD menjadi jembatan awal menuju ke jenjang magister pendidikan dasar. Dan tentu saja jika jenjang atau kualifikasi pendidikan alumni kita ini makin bagus, maka kualitas, kompetensi yang dibutuhkan untuk melayani siswa-siswa kita dalam rangka membangun
daerah kita ini pasti akan semakin bagus. Ya. Demikian Ibu Mita. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Joni dan Pak Kristo. Besti-besti Unika WE Tabula, demikian bincang-bincang kami pada hari ini. Saya rasa Pak Kristo dan Pak Joni sudah menyampaikan secara detail bahwa di Unika WE Tabula mempunyai keunikan dari masing-masing prodi yang tersedia. Terlebih khusus pada prodi PGSD dan pendidikan fisika dengan berbagai keunggulannya masing-masing. Pak Kristo dan Pak Joni ini merupakan salah satu dosen yang di sini sangat berprestasi. Besti-besti Unika WE Tabula akan merasakan dan melihat bahwa dosen-dosen yang ada di Unika WE Tabula ini tidak hanya sebagai dosen, tetapi mereka mempunyai kompetensi atau potensi yang ada di luar. Salah satunya tadi disebutkan bahwa Ibu Sari merupakan salah satu finalis GPA kalau saya tidak salah. Ya. Bukan finalis, sudah lolos. Pemenang. Ya, dinyatakan lolos. Ya, dinyatakan lolos GPA Award kalau saya tidak salah ya. Jaringan pembelajaran Aptik. Nah, itu salah satu keunggulan yang ada di Unika WE Tabula yang dimiliki salah satu prodi, salah satu dosen di prodi pendidikan fisika, yaitu mampu bersaing dengan berbagai macam potensi-potensi yang ada di luar sana. Baik, besti-besti Unika WE Tabula, demikian bincang kami sore hari ini, karena kami mulai dari siang, ternyata berakhirnya di sore hari. Saya sapa kita semua bahwa kami selesainya di sore hari, dan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh besti-besti Unika WE Tabula yang telah menyaksikan kami dalam acara podcast Unika WE Tabula. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.